Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri Harahap dengan NIM 230460023. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai sistem tanam paksa. Baiklah, sistem tanam paksa disebut juga dengan kultur stem cell yang berlangsung dari tahun 1830 sampai dengan 1870, di mana latar belakang sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia, terutama di Jawa, yaitu adanya penyebabnya, yaitu yang pertama adanya Perang Jawa, di mana pada Perang Jawa ini pemerintah Belanda menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa karena sangat menguras kas kerajaan. Juga POC juga dibubarkan pada tahun 1799 karena pendapatan Hindia Belanda pada pasca pembubaran POC itu belum cukup untuk menutupi defisit. Sistem tanam paksa ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Johannes van den Bos. Ia mengajukan kultur stem cell yang untuk memperkuat keuangan tanpa menambah beban ke kas Belanda. Adapun tujuan sistem tanam paksa ini adalah yang pertama, karena Indonesia terutama di Jawa itu memiliki tanah yang subur, seperti pertaniannya tinggi untuk mengekspor kopi, tebu, dan nilai. Itulah salah satu tujuan sistem tanam paksa. Tujuan utamanya itu meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menambah keuangan negara Belanda. Tenaga kerja sistem tanam paksa itu masyarakat desa yang dianggap memiliki potensi kerja yang dapat diorganisasi dengan baik. Selanjutnya, cara-cara ataupun mekanisme pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama ada alokasi lahan, di mana setiap desa menyisihkan 1/5 tanah yang bertujuan untuk tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nilai, tembakau, teh, dan lada. Yang kedua, kerja paksa. Petani tanpa lahan diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah 60 hari per tahun tanpa upah. Yang ketiga ada pengawasan, di mana pengawasannya itu oleh aparat desa atau lurah, wedana. Aparat desanya itu seperti lurah, wedana, bupati, di mana aparat desa ini mengawasi pelaksanaan dan penerimaan bagian hasil tertentu. Selanjutnya ada wilayah dan tokoh penting yang terlibat dari sistem tanam paksa, di mana ada wilayah seperti Priangan, Kedu, dan Bagelan yang berletak di Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena wilayah ini dianggap paling produktif untuk kopi dan tebu. Tokoh penting sistem tanam paksa ini adalah Johannes van den Bos, yaitu seorang gubernur yang merancang sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat ini diungkapkan oleh Douwe Dekker dalam novel Max Havelaar, yaitu seperti novel ini, di mana novel ini menjadi inspirasi bagi gerakan liberalis di Belanda untuk menuntut pengakhiran sistem tanam paksa. Akhir sistem tanam paksa dan transformasinya, yang pertama ada kritik menguat dari kaum liberal pada pertengahan abad 1800. Kritik ini menguat dari kaum liberal Belanda. Pada tahun 1870, terjadinya politik ekonomi liberal dimulai pada tahun 1870. Dan penghapusan resmi didorong oleh diberlakukannya Agrarisch Wet ataupun Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang memberi kesempatan bagi investor swasta untuk menyewa tanah hingga 75 tahun. Meskipun resmi berakhir, struktur sosial ekonomi yang diciptakan sistem ini seperti ketimpangan, ketergantungan pada ekspor, pola kerja paksa,
tetap berlanjut menjadi kerja kontrak di perkebunan swasta. Dampak dari tanam paksa ini, yang pertama ada pada bidang ekonomi ekspor, masyarakat beralih dari subsisten ke berorientasi ekspor yang dikendalikan Belanda. Dampak ekonomi bagi Belanda yaitu menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan dengan keuntungan bersih mencapai lebih dari 800 juta gulden, yaitu pada tahun 1830 sampai dengan berakhirnya pada tahun 1870. Dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di Jawa menyebabkan penderitaan luar biasa karena penurunan produksi beras, meluasnya kelaparan, dan peningkatan kemiskinan. Dampak sosialnya yaitu memperkuat stratifikasi sosial kolonial, di mana pejabat lokal memperoleh keuntungan dan petani kecil kehilangan kemandirian. Yang terakhir ada dampak politik, di mana penderitaan kolektif menumbuhkan bibit nasionalisme dan kesadaran akan penindasan. Berikut dan dampak tanam paksa terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap perekonomian Indonesia itu, sistem ini mengubah orientasi ekonomi masyarakat, khususnya Jawa, dari ekonomi subsistensi menjadi ekonomi yang berorientasi ekspor. Sektor pertanian rakyat kehilangan keseimbangan karena sumber daya lahan dan tenaga kerja tersedot ke tanaman ekspor. Berikutnya, masyarakat menjadi tergantung pada sistem perdagangan kolonial yang dikontrol penuh oleh Belanda, menjadikan ekonomi pedesaan sebagai subsistem dari ekonomi kolonial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata ataupun pengucapan materi yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.